Oke, bertemu lagi dengan Kak Sigit di Bimbel Privat Like Education, Penggilingan Cakung, Jakarta Timur. Nah, hari ini Kak Sigit mau ngebahas tentang latihan soal tema 1 mata pelajaran IPA ya. Jadi sebentar lagi kan kita semua udah mau PTS ya, penilaian tengah semester. Nah, ini Kak Sigit mau ngebahas soal kelas 6 tema 1 mata pelajaran IPA. Oke, langsung aja kita mulai dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk nomor 1. Bunga lili dapat dikembangbiakan dengan cara, nah jadi bunga lili ini adalah, kalau kalian yang belum tahu ya, jadi bunga lili ini adalah bunga yang berwarna putih. Sebenarnya sering ada tuh di trotoar-trotoar di jalan raya gitu. Itu sering ditanam bunga lili. Nah, dikembangbiakan dengan cara, jadi perkembangbiakan bunga lili itu berupa umbi lapis. Jadi jawabannya D. Jadi bunga lili itu berkembang biak dengan cara umbi lapis. Nah, selain bunga lili yang berkembang biak dengan umbi lapis bisa bawang merah, kemudian bawang bombay. Jadi bawang-bawangan itu dia berkembang biak dengan umbi lapis. Nomor 2, bertemunya serbuk sari dan kepala putik disebut, ingat, serbuk sari itu berarti ada di benang sari, dia adalah alat kelamin jantan pada tumbuhan, sedangkan kalau putik itu adalah alat kelamin betina pada tumbuhan. Nah, jadi nomor 2 ini disebut apa kalau bertemunya? Bertemunya disebut penyerbukan. Atau nama lainnya adalah polinasi. Jadi 2 jawabannya A. Nomor 3, proses proses perkembangbiakan yang terjadi ketika serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain tetapi masih di dalam satu tumbuhan disebut, jadi bunganya ada 2 tapi dia masih satu batang tumbuhan yang sama. Serbuk sari bunga yang A itu masuk ke dalam putik bunga yang B tapi masih dalam satu tumbuhan. Nah, itu disebut penyerbukan tetangga. Jawabannya D. Nomor 4, letak alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan adalah pada, ingat, generatif itu artinya secara kawin, berarti dia butuh putik, butuh benang sari. Sedangkan lawannya dari generatif adalah vegetatif. Nah, karena generatif ini butuh putik dan benang sari, maka alat perkembangbiakannya adalah C, bunga. Nomor 5, jenis perkembangbiakan secara vegetatif, berarti vegetatif tidak kawin ya, yang terjadi tanpa ada campur tangan manusia disebut, nah berarti manusia nggak ikut bantuin. Berarti jawabannya apa? 5 adalah A, vegetatif alami. 6, perhatikan ciri-ciri hewan berikut. 1, janin tumbuh di dalam rahim induk betina. 2, janin memperoleh makanan dari induknya dengan perantara plasenta. 3, zigot tumbuh menjadi embrio dalam telur. 4, induk betina menyusui anaknya. Ciri-ciri hewan melahirkan atau kita sebut vivipar ditunjuk oleh nomor C jawabannya. 1, 2, dan 4. Jadi 1, janin tumbuh di dalam rahim itu vivipar. 2, janin memperoleh makanan dari plasenta. Plasenta itu nama lainnya tali pusat ya, atau kita sering nyebutnya itu adalah ari-ari, atau tali pusar kayak gitu. Tapi kalau bahasa biologinya, bahasa IPA-nya itu kita disebut tali pusar itu disebut plasenta. Kemudian 4, induk betina menyusui anaknya. Jadi jawabannya C. Nomor 7, perkembangbiakan secara bertelur dan beranak. Bertelur dan beranak dinamakan juga dengan perkembangbiakan ovovivipar. Kalau kalian nggak ngerti cara ngapalinya, gampang sebenarnya. Ovipar huruf depannya O, mirip kayak telur, berarti ovipar bertelur. Vivipar lawan dari ovipar, kalau ini bertelur, ini melahirkan. Ovovivipar itu berarti gabungan keduanya, bertelur dan melahirkan. Nomor 8, hewan yang berkembang biak dengan cara beranak disebut, nah beranak itu kita bisa juga nyebutnya sebagai melahirkan, berarti nomor 8 jawabannya adalah D, vivipar. 9, contoh hewan di bawah ini yang berkembang biak dengan cara
Beranak, beranak berarti melahirkan adalah nomor 9 adalah C, kelelawar dan anjing. Jadi kelelawar dan guguk itu mereka berdua ini melahirkan. Ayam bertelur, bebek bertelur, cicak juga bertelur. Jadi jawabannya adalah C. Buaya ini ovovivipar, bertelur dan melahirkan. Jadi 9 C. 10 terakhir, hewan yang tidak memiliki daun telinga dan kelenjar susu. Ciri fisik hewan tersebut menandakan bahwa berkembang biak dengan cara bertelur karena tidak punya telinga sama kelenjar susu. Kalau punya kelenjar susu berarti dia menyusui, berarti dia beranak. Oke, sampai sini dulu kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.